capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Hari spesial untuk Diego Dalot. Diego Dalot menjalani laga spesial saat Manchester United memetik kemenangan atas Nottingham Forest. Dia menembus 3 digit penampilan dan mencetak gol saat bertanding di Stadion City Ground Minggu 16 April malam. Dalam laga tersebut, Anthony dan Diego Dalot menjadi penentu kemenangan Setan Merah, sekaligus menuntaskan tusukan dalam yang dinanti dari permainan winger lincah Anthony yang jarang dia lakukan selama ini. Diego Dalot yang sering dikritik karena sisi defensifnya yang cukup lemah, memang sedikit unggul dari Wan-Bissaka dalam hal menyerang. Golnya kemarin pun juga cukup mendeskripsikan bahwa dia memang lebih baik saat melakukan overlapping, meski lagi-lagi dia membuktikan kelemahannya saat salah mengantisipasi umpan terobos pemain Nottingham Forest yang nyaris berbuah gol. Dalam catatan transfer market, Diego Dalot kini sudah menembus 100 penampilan bersama United. Dia memberi kontribusi 3 gol dan 6 assist. Uniknya, selain menandai penampilannya yang ke-100 dengan gol brilian, Diego Dalot juga melakukannya dengan posisi yang berbeda. Jika biasanya dia dimainkan di posisi wingback kanan, kemarin dia bermain di sisi kiri. Ini hari yang membahagiakan untuk saya. Bisa bermain untuk klub ini selalu menyenangkan. Kami menunjukkan kepribadian dan karakter hari ini. Kami menunjukkan ketenangan dan mengendalikan permainan, kata Diego Dalot. Dalot diplot menjadi bek kiri oleh manajer Manchester United Erik ten Hag. Pemain 24 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak asing dengan posisi itu. Diego Dalot pernah diberi kepercayaan sebagai bek kiri saat dipinjamkan ke AC Milan. Saya cukup beruntung bermain sebagai bek kiri di Milan saat menjalani masa peminjaman. Ini bukan hal baru buat saya. Manajer tahu saya bahagia bisa membantu tim. Saya hanya mencoba memberikan yang terbaik, tambah dari Diego Dalot. Besiktas ingin Wout Weghorst kembali setelah dipinjamkan ke Manchester United. Besiktas sedang mempersiapkan langkah untuk membawa Wout Weghorst kembali ke klub pada bursa transfer musim panas. Seperti yang diketahui, Wout Weghorst meninggalkan Besiktas pada pertengahan musim ini untuk bergabung dengan Manchester United. Weghorst bergabung dengan tim asuhan Erik ten Hag dengan status pinjaman dari Burnley pada Januari setelah menjalani musim yang positif di paruh pertama musim ini bersama dengan klub raksasa Turki tersebut. Ketika itu, dia mencetak 9 gol dalam 18 pertandingan yang kemudian terhenti. Sejak tiba di Old Trafford, dia menjadi starter dalam 19 pertandingan pertama yang dia mainkan di semua kompetisi. Namun selanjutnya, dia tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Everton dan Sevilla dan berada di bangku cadangan saat melawan Brentford. Dia hanya mencetak 2 gol dalam 21 penampilan dan belum mencetak gol dalam 10 pertandingan Premier League. Itu memunculkan kritik terhadap dirinya jika dia tidak cukup bagus untuk klub United. Namun menurut media Inggris, tim asal Turki tersebut bersiap untuk membawanya kembali ke klub di musim depan saat masa peminjamannya dengan United berakhir. Wout Weghorst masih memiliki 2 tahun tersisa di kontraknya di Burnley setelah bergabung dengan Clarets dengan nilai transfer 12,5 juta pounds dari Wolfsburg pada Januari 2022. Tim asuhan Vincent Kompany akan lebih memilih jalan keluar permanen, tetapi peminjaman kembali ke Istanbul, Turki sekarang terlihat paling mungkin. Namun demikian, Besiktas mungkin akan menghadapi persaingan dari United, di mana Weghorst memiliki peran besar di bawah asuhan Erik ten Hag karena beberapa kali mengalami cedera di lini serang dalam beberapa bulan terakhir di United. Ketika ditanya baru-baru ini apakah Wout Weghorst berpotensi menjadi bagian dari rencana jangka panjangnya di dalam klub, Erik ten Hag mengatakan tentu saja. Saya pikir dia melakukan banyak elemen sepak bola dengan sangat baik. Wout Weghorst melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa bagi kami, ungkap Erik ten Hag. Kepindahan Weghorst ke United membuat klub harus mengeluarkan biaya sebesar 3 juta pounds sebagai biaya peminjaman, dengan biaya tersebut dibagi antara Burnley dan Besiktas. Manchester United dituntut untuk fokus di 7 pertandingan terakhir IPL musim ini. Playmaker Manchester United Christian Eriksen meminta rekan-rekannya untuk fokus penuh dalam 1 bulan ke depan. Dia menyebut Setan Merah harus bisa mempertahankan performa mereka di zona UEFA Champions League musim ini. Kemarin malam United berhasil naik ke peringkat ketiga klasemen sementara IPL. Itu diraih Setan Merah setelah mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-0. United sendiri bisa dikatakan masih belum aman. Jarak dengan peringkat keempat dan 5 cukup tipis sehingga Setan Merah bisa terdepak dari babak besar.
Eriksen sendiri ogah hal itu terjadi. Jadi dia ingin timnya bekerja keras di sisa musim ini. Sisa pertandingan di sisa musim ini akan menjadi pertandingan yang penting bagi kami, ungkap Eriksen. Eriksen menyebut bahwa United tidak boleh lengah meski mereka kini menempati peringkat ketiga. Dia menilai posisi mereka masih rentan, sehingga Setan Merah harus terus meraih kemenangan. Di sisa musim ini akan ada tim yang naik dan ada tim yang akan turun di klasemen. Jadi kami harus berkonsentrasi. Jika kami ingin berada di posisi yang sangat bagus dan berada di posisi yang aman untuk bermain di Liga Champions, maka kami harus mempertahankan posisi kami saat ini, ungkap Eriksen. Eriksen sendiri juga mengaku terkesan melihat perkembangan timnya saat ini. Dia menilai Setan Merah saat ini sangat berbeda dari mereka di awal musim dulu. Tim ini benar-benar membuat Eriksen terkesan. Mereka mampu menjaga intensitas dan juga level permainan tim sehingga segalanya berjalan dengan baik. Eriksen tidak lupa ketika mengarungi awal musim kemarin, Eriksen datang ke dalam klub dan bermain sebagai striker di pertandingan pertamanya. Sekarang situasinya sudah jauh berbeda di dalam klub maupun di luar lapangan. Dan suasana di antara para pemain sangat bagus bagi sang pemain. Masa depan Anthony Martial di Manchester United tidak pasti. Pelatih Manchester United Erik ten Hag buka suara soal masa depan Anthony Martial bersama Setan Merah. Anthony Martial bakal memasuki tahun terakhirnya di Manchester United pada 2024. Namun pemain asal Prancis itu santer dikaitkan dengan pintu keluar dari Old Trafford pada musim panas 2023. Hal ini disebabkan minimnya menit bermain yang didapatkan oleh Anthony Martial di bawah asuhan Erik ten Hag. Selain itu, faktor cedera yang berulang kali membuat posisinya kian hari kian tergeser di lini depan Setan Merah. Ditambah lagi keinginan Manchester United untuk mencari striker baru membuat masa depan sang bomber menjadi tidak jelas. Menanggapi hal tersebut, Erik ten Hag pun buka suara soal status Anthony Martial di Manchester United. Dari pandangan saya, dia bertahan, ujar Erik ten Hag. Namun ten Hag juga menilai bahwa cedera Anthony Martial pada musim ini mempengaruhi keterlibatannya di dalam tim. Sulit dikatakan karena sejarah dengan cedera mengatakan berbeda. Saya ingin dia seperti itu karena saya pikir dia pemain yang hebat. Dia pasti memiliki kualitas untuk bermain di sepak bola top. Ketika dia fit, tim kami bermain lebih baik, ungkap pelatih asal Belanda tersebut. Apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag memang sesuai dengan statistik yang ditunjukkan oleh Anthony Martial. Statistik menunjukkan bahwa Anthony Martial telah mencetak 10 gol hanya dari 820 menit bermain. Jumlah itu dihasilkan dengan sebagian besar dari bangku cadangan dan tanpa bermain penuh dalam waktu 90 menit. Sayangnya hal tersebut bisa jadi tidak cukup mengingat Erik ten Hag membawa standar yang lebih tinggi. Pencarian striker baru pun sudah mulai dijejaki oleh Manchester United jelang bursa transfer musim panas 2023. Sejumlah nama sudah masuk dalam daftar incaran untuk bisa didatangkan ke Old Trafford. Marcel Sabitzer tidak mungkin taken kontrak permanen kecuali Bayern Munchen turunkan harga. Gelandang asal Jerman itu tampil bagus sejak bergabung dengan United dengan status pemain pinjaman dari Bayern Munchen pada bursa transfer Januari. Terkesan dengan penampilannya, The Red Devils dilaporkan telah memutuskan untuk mengontrak sang pemain secara permanen pada musim panas. Namun langkah itu dapat terhenti jika Bayern Munchen tidak menurunkan harga yang mereka minta untuk sang pemain. Sang pemain juga merasa bahagia di Inggris dan sebelumnya telah mengisyaratkan kepindahannya secara permanen ke dalam klub itu. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen tidak akan menghentikan Sabitzer untuk meninggalkan klub pada musim panas jika dia ingin bergabung dengan Manchester United secara permanen. Mereka bersedia untuk menurunkan permintaan mereka sebesar 20 juta pounds ditambah dengan 5 juta pounds sebagai tambahan. Pemain 29 tahun itu telah memainkan 13 pertandingan sejak bergabung dengan raksasa Liga Premier Inggris pada Januari lalu dan telah mencetak 3 gol serta memberi 1 assist. Dia mencetak 2 gol dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Eropa baru-baru ini melawan Sevilla.